Kebanyakan anak-anak zaman sekarang pada main gadget aja di dalam rumah, tapi siapa sangka kita punya banyak sekali permainan anak-anak yang sudah diturunkan dari zaman kuno guys. Apa aja kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Wanda. Di video kali ini aku akan membahas soal permainan-permainan anak kecil yang udah ada dari zaman bahula banget. Penasaran? Yuk kita mulai. Permainan yang pertama adalah dakon atau congklak. Ini adalah permainan tradisional yang menggunakan papan panjang dengan lubang-lubang kecil, tapi ada dua lubang besar di bagian pinggirnya. Ilustrasinya seperti ini ya. Dan alat permainannya adalah biji-bijian. Nah ini biasanya tuh dimainkan sama dua orang. Kan di sisi kanan kirinya tuh ada lubang yang paling besar tuh. Nah kalau itu sih aku sebutnya dia tuh kayak semacam gawang gitu loh guys. Jadi gawang satu, gawang dua gitu ya. Nah nanti di lubang-lubang yang kecil itu akan diisi beberapa biji. Nah, bijinya ini akan disebar satu-satu dari lubang satu ke lubang lainnya, disebar muter gitu. Nah, sampai nanti pada akhirnya bijinya habis. Terus dilihat nih, siapa yang paling banyak bijinya berarti dia yang menang. Nah, dakon ini dipercaya merupakan bagian dari permainan kuno yang bernama mancla, yang berasal dari kawasan Afrika Timur dan Timur Tengah. Bukti arkeologis berupa papan batu dengan beberapa lubang juga ditemukan di Mesir kuno, seperti piramida dan situs-situs lain yang sudah berumur ribuan tahun. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri, permainan ini dipercaya sudah ada dari sejak zaman Kerajaan Majapahit. Walaupun di teks-teks sejarah dan di prasasti tidak menyebutkan permainan ini, tapi permainan ini tergambar di beberapa relief yang ada di candi-candi di Indonesia. Di zaman itu, permainan dakon ini digunakan untuk melatih logika, perhitungan strategi, dan juga kesabaran. Kalau untuk di budaya Jawa, permainan ini diyakini menyimbolkan perputaran hidup dan keseimbangan. Lubang-lubang yang ada di dalam papan dakon dianalogikan seperti lumbung atau tempat para petani menyimpan hasil panen mereka. Sedangkan biji-biji dakonnya dianalogikan seperti rezeki atau hasil dari kerja keras. Tapi kalian pernah main gak sih permainan ini? Kalau aku pribadi sih pernah ya. Emang kayak ngisinya kan harus satu gitu, terus muter gitu kan. Nunggu buat lumbungnya keisi penuh tuh kan emang harus pelan-pelan gitu kan. Jadi harus sabar. Jadi yang namanya kita bekerja itu harus sabar. Sambil sabar juga nabung, jangan check out mulu. Permainan yang kedua adalah cublak-cublak suweng. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang guys, tapi kalau menurutku semakin banyak orangnya tuh akan semakin seru. Alatnya cuma satu, bisa batu atau kalau dulu aku bisa pakai pecahan genteng. Nah cara mainnya tuh juga gampang banget guys, jadi misalkan ada 5 pemain. Nah nanti 5 orang ini akan duduk secara melingkar. Lalu dari 5 orang ini misalkan si A, si B, si C, si D, si E gitu ya. Dipilih salah satu nih, biasanya pakai gambreng ya. Katakanlah yang jadi si B gitu kan. Si B ini harus tutup mata. Nah setelah si B ini tutup mata ya, yang 4 sisanya tuh ngadahin tangan kayak gini, terus nanti si batunya dipegang terus kayak di gitu-gituin ke satu-satu sambil nyanyi gitu kan, cublak-cublak suweng, suwenge tinggelenter gitu, pokoknya sampai lagunya selesai. Jadi si B-nya ini harus nebak nih batunya siapa yang pegang. Cublak-cublak suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketundung budel, pak dempole rak leres, sopong guyun delekake sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong sir, sir pong delek kopong. Nah, permainan ini kan ada lagunya. Lagunya sendiri mempunyai makna. Nah, yang lirik yang pertama adalah cublak-cublak suweng. Suweng itu artinya anting. Jadi si anting ini tuh melambangkan kemewahan atau harta. Bisa juga dibilang sebagai godaan duniawi gitu guys. Liriknya yang kedua adalah suwenge tenggelenter, yang artinya antingnya jatuh berserakan. Nah ini melambangkan harta duniawi yang cepat hilang. Liriknya yang ketiga, mambu ketundung gudel, artinya ada aroma-aroma godaan, tapi justru aroma-aroma inilah yang membuat kita tersesat. Liriknya selanjutnya adalah
Pak Empo Lera Lere. Sorry banget ya guys. Ini aku cari-cari artinya nggak nemu. Kalau kalian tahu artinya boleh deh komen di bawah. Lalu lirik selanjutnya adalah Sopong guyu deleake, yang memiliki makna siapa saja yang tertawa saat menyembunyikan hartanya, mencerminkan sifat manusia yang suka menyembunyikan niat di balik senyumannya. Munafik. Lalu liriknya yang terakhir, sirpong dele kopong. Sirpong itu adalah pertanda bahwa permainannya berakhir. Sedangkan dele kopong berarti kedelai kosong. Dimaknai sebagai simbol orang yang tampak baik tapi di dalamnya kosong. Wah, siapa nih? Gak nyangka ya, ternyata sedalam itu loh maknanya. Permainan ini diperkirakan sudah ada dari zaman Wali Songo, terutama pada saat zamannya Sunan Giri atau Raden Paku. Sunan Giri ini dikenal sebagai sosok yang memang dekat dengan anak-anak dan banyak menciptakan permainan serta lagu-lagu untuk media dakwah dan pendidikan moral. Filosofi umum dari permainan ini adalah mengajarkan kerendahan hati dan pengendalian diri terhadap harta dan pentingnya kejujuran. Ini menurut aku bisa loh dijadikan sebagai opsi hukuman bagi para koruptor di Indonesia. Jadi kalau misalnya abis sirpong dele kopong gitu kan dia harus nebak nih, wah di mana nih harta gue, di mana nih. Nah setiap dia salah kita akan menyita hartanya. Setuju gak? Komen di bawah. Selanjutnya ada gasing. Gasing ini adalah permainan tradisional yang dimainkan dengan cara memutarnya di atas tanah atau lantai dan dibiarkan berputar seimbang selama mungkin. Ini biasanya pemenangnya itu adalah dia yang gasingnya muter paling lama guys. Jejak-jejak permainan gasing ini ditemukan di beberapa artefak dan sejarah kuno dunia. Artefak mirip gasing ditemukan dari zaman Mesir kuno di tahun 2000 sebelum Masehi. Selain itu, budaya Yunani dan Romawi kuno juga menggambarkan ada anak-anak memainkan piringan yang diputar di atas tangan. Dan kalau di budaya Cina dan juga Jepang, permainan gasing ini tidak hanya sekedar permainan, tapi juga sebagai alat ritual dan sebagai alat peramal. Seru juga ya, gimana caranya dia ngeramal pakai gasing? Nah, kalau di Indonesia sendiri tidak ditemukan bukti tertulisnya guys, kalau misalkan permainan gasing ini adalah permainan yang udah ada dari zaman dulu. Tetapi para sejarawan dan budayawan percaya bahwa permainan ini sudah ada dari zaman kerajaan. Kenapa bisa kayak gitu? Tentu klaim ini berdasar pada beberapa aspek. Yang pertama, karena bahan pembuatan gasing ini di zaman dulu terbuat dari kayu, bambu, dan juga tanah liat yang umumnya ditemukan pada lingkungan agraris. Yang kedua, karena permainan ini tuh benar-benar menyebar guys, dari Sabang sampai Merauke. Jadi penyebarannya ke Nusantara itu luas banget. Dan ini menunjukkan akar budaya yang sangat tua. Yang ketiga, permainan ini ditemukan di ritual adat dan lomba-lomba yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi melihat dari beberapa pertimbangan tadi, sejarawan dan budayawan kita percaya bahwa permainan ini sudah ada dari zaman kerajaan. Lanjut ke permainan selanjutnya. Petak umpet. Kalau ini mah udah pada tahu lah ya. Petak umpet ini ditemukan juga di beberapa budaya barat guys. Di zaman Yunani kuno, permainan ini disebut apodidreskinda. Lalu ditemukan juga di zaman Romawi kuno yang disebut dengan latibule, yang artinya adalah bersembunyi. Lalu di zaman Eropa abad pertengahan, permainan ini mulai dikenal dengan nama hide and seek. Sedangkan di Indonesia sendiri, permainan ini dipercaya diturunkan secara lisan dari zaman kerajaan. Yang terakhir ada permainan betengan. Permainan tradisional ini dimainkan secara beregu. Jadi katakanlah ada regu A dan regu B gitu ya. Nah, inti dari permainan ini adalah menjaga benteng sendiri dan mencoba merebut benteng lawan sambil menghindari disentuh oleh tim lawan. Kalau misalkan dari regu A kesentuh sama regu B, berarti nanti dia mati gitu guys, jadi nggak bisa ikutan ngerebut lagi. Nah, permainan ini sangat populer di kalangan anak-anak, terutama pada era tahun 1980-an sampai tahun 2000, yang biasanya bisa dimainkan di sekolah atau di halaman-halaman. Permainan ini diperkirakan muncul pada saat zaman kolonial Belanda. Kenapa demikian? Karena ada istilah benteng. Dan
dan diduga terinspirasi dari pertempuran antara penjajah dan juga pejuang lokal. Beberapa nilai penting dari permainan ini adalah yang pertama, strategi dan taktik. Jadi anak-anak diajarkan untuk menyusun sebuah rencana bersama tim untuk penyerangan dan juga pertahanan. Yang kedua, kerja sama tim. Nah, karena dalam satu regu itu pasti ada beberapa orang, jadi mereka tuh kerjasamanya harus bagus, harus saling melindungi juga ya. Yang ketiga, melatih keberanian dan juga kecepatan. Jadi mereka tuh harus punya keberanian guys untuk istilahnya ngerebut benteng lawan gitu. Kalau nggak ada yang maju juga, ya udah ngapain main gitu kan. Dan yang keempat adalah belajar sportivitas. Jadi game ini juga mengajarkan kita untuk menerima kekalahan dan merayakan kemenangan secara bersama-sama juga guys. So itu tadi adalah 5 permainan tradisional Indonesia yang disinyalir sudah ada sejak zaman Majapahit atau zaman kerajaan. Ya walaupun beberapa tidak dituliskan secara transkrip gitu ya di beberapa prasasti, tapi jejaknya tuh ditemukan di dalam relief. Terus juga beberapa permainan tuh sebenarnya ada aja di setiap daerah, tapi kan namanya beda-beda. Boleh banget di absen di bawah ya guys, permainan ini di daerah kalian namanya apa aja. Ya semoga dengan adanya video ini bisa meningkatkan awareness kita untuk menurunkan permainan-permainan tradisional yang dulu pernah kita lakukan pada saat kecil gitu. Kita turunin nih ke anak-anak kecil zaman sekarang gitu, biar mereka juga tahu kalau kita tuh punya warisan budaya sekeren ini. Terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai habis. Kalau informasi yang aku sampaikan ada kekurangan atau kekeliruan, boleh banget dikoreksi di kolom komentar. Kalau kalian ada saran atau masukan, boleh juga komen di kolom komentar agar aku bisa terus mengevaluasi dan memperbaiki video-video aku selanjutnya. Kalau kalian suka sama videonya, bisa klik tombol like di bawah dan jangan lupa untuk subscribe. See you on my next video. Bye. Assalamualaikum.